Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya seperti biasa. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan mulai bacaan lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu hanya kamu yang bisa membuat dia sekangen itu. Hanya kamu yang bisa membuat dia sekangen itu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan ini umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi bisa saja cuma cocok setengah, cocok 2/3 ya. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Jadi kalau nggak cocok jangan baper-baper amat ya. Kalau kepingin untuk cocok dan energinya fokus untuk kamu, silahkan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram ya. Aku izin ya teman-teman, karena aku sedang berada di luar rumah, jadi aku tetap berusaha membuat konten dengan kartu yang ada. Tapi nanti kalau ke depannya mungkin dalam beberapa waktu aku masih pakai kartu yang sama, mohon di ngertiin ya, karena aku kan nggak mungkin bawa semua kartu ya. Kita lihat dulu seseorang yang mungkin sedang sangat kangen sama kamu, karena cuman kamu yang bisa buat dia sekangen itu. Siapa orang ini? Energi dari Two of Wands. Sepertinya orang ini sedang ada pertimbangan ya. Jadi mungkin banget orang ini sedang melihat kamu dari kejauhan. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang LDR gitu ya. Dan sedang menimbang-nimbang gitu ya. Seperti mungkin ada satu keputusan yang mau dipikirkan. Apakah memang harus untuk melanjutkan hubungan sama kamu? Atau haruskah menyudahi hubungan dengan kamu? Itu bisa. Atau haruskah memilih kamu? Atau harus memilih yang lain ya. Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan yang ada ya. Karena ada energi yang ingin dia fokuskan ke depannya gitu ya. Karena ada keputusan yang mungkin harus diambil ya. Karena ngomongin soal masa depan. Jadi mungkin banget orang ini sedang menimbang-nimbang antara mau kamu atau mau yang lain, udahan atau harus gimana ya. Karena mungkin banyak hal yang harus dia pikirin tentang masalah masa depan. Lalu ada energi Queen of Wands. Orang ini adalah seseorang yang karismatik ya, punya penampilan yang menarik. Seseorang yang juga bersemangat ya, dan orang yang cukup percaya diri ya, dan dia sangat mudah bergaul dan sangat energinya itu energi yang dominan ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi seseorang yang mungkin banget seneng untuk ngambil alih suatu keputusan. Jadi dia lebih senang kayak in charge dalam satu keputusannya. Ada energi Six of Swords. Orang ini sedang dalam masa transisi di dalam hidupnya ya. Ada hal-hal yang mungkin sedang harus berubah. Ada banyak pembelajaran yang harus dia mengerti. Sepertinya banyak hal-hal yang nggak berjalan sesuai dengan dia mau ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang nggak berjalan sesuai dengan yang dia perencanakan. Dan dia harus belajar untuk adaptasi sama situasi dan keadaan yang banyak juga mempengaruhi pikirannya dia. Jadi pertimbangan-pertimbangan banyak, karena ada hal-hal yang mungkin berubah nih saat ini. Mungkin kondisi ekonominya nggak sama lagi, mungkin kondisi keuangan yang nggak sama lagi, kondisi perasaan yang nggak sama lagi, ya secara mentalitas atau secara emosional gitu. Lalu ada energi The Emperor ya. Ini udah keluar dua kartu ya. Ada dua kartu feminim, ada dua kartu maskulin. Jadi ini menggambarkan bahwa sekarang mungkin sekali ada energi feminim sama maskulin yang sedang seimbang di dalam dirinya dia. Tipe orang yang keras, tipe orang yang suka kestabilan, dia suka ngontrol. Energi maskulinnya sangat-sangat dominan ya. Maskulin, pionir gitu ya. Jadi dia bisa saja orang yang maunya fokus sama satu hal aja. Dan energi King of Swords ya. Jadi ini energi maskulinnya tuh kuat ya. Secara perasaan banyak memakai energi feminim pastinya, tapi energi maskulinnya juga sangat kuat. Kamu berdiri dengan seseorang yang banyak menganalisa segala sesuatu ya. Jadi lebih suka menganalisa. Jadi lebih memilih untuk menggunakan logika dan analisa daripada memakai perasaan ya. Orang yang punya prinsip-prinsip tertentu dan cukup keras sama prinsipnya ya. Nah, kita lihat ada situasi apa ya saat ini antara kamu sama dia. Ada situasi coffin.
nampaknya ada satu situasi hubungan yang mungkin ditutupi, ya, hubungan yang sudah ditutupi atau hubungan yang mungkin sudah berakhir, itu sangat mungkin. Atau hubungan yang sedang tertutup, mungkin komunikasinya, sedang tertutup pertemuannya gitu ya. Hubungan yang kayak mungkin beberapa sudah harus berakhir, dianggap berakhir. Entah berakhirnya dengan pernyataan atau akhirnya dengan di ghosting atau ada silent treatment dan sebagainya gitu ya. Karena di sini ada situasi kiss on a ring. Sepertinya yang tadi Sora udah bilang ya, ini semakin menekankan bahwa ada potensi lain. Jadi mungkin saja kamu bukan satu-satunya ya. Jadi mungkin saja dia mengakhiri hubungan dengan kamu karena ada yang lain gitu ya. Atau ada situasi-situasi yang dia tutupin dari kamu ya. Tapi di sini artinya orang ini punya pertimbangan-pertimbangan lain ya. Berarti ada hal-hal selain kamu ya. Tapi balik lagi nanti kita lihat kenapa ya dia sangat kangen sama kamu. Di sini ada energi healthy choices. Jadi sebenarnya kalian sedang dalam situasi mempertimbangkan apakah memang hubungan ini lebih baik atau dalam tanda kutip lebih baik atau lebih sehat kalau hubungan ini harus berakhir ataukah memang hubungan ini harus dilanjutkan gitu ya. Jadi kayak fokusnya tuh apa nih yang terbaik gitu ya, lanjutkan atau sudah, apalagi kalau ada opsi lainnya. Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? The Golden Mirror. Teman-teman, kamu mau dealing dengan seseorang yang kemungkinan besar ada sisi narsistik ya di dalam dirinya dia. Sehingga sangat mungkin banget hubungan itu terasa seperti satu arah gitu ya. Jadi mungkin kamu lebih banyak pengertian, kamu lebih banyak menyayangi, kamu lebih banyak mungkin menunjukkan usaha atau cinta ke dia gitu ya. Sementara di satu sisi lain dia itu banyak menghindari kamu. Not today. Orang ini tuh banyak menghindari kamu ya. Ketika ada masalah mungkin tidak mau menghadapi, tidak mau mengkonfrontasi gitu ya. Tapi ya, ketika dia menghindari kamu, ya bagi dia banyak yang mungkin merasa dirinya benar gitu ya, karena kepercayaan diri yang sangat tinggi juga. Ada kecenderungan NPD. Ada heart with a key, tapi balik lagi. Dia merasakan ketika dia menghindari kamu, ya meskipun dia nggak mau komunikasi sama kamu, energi perasaannya dia itu dia ngerasa hatinya dia itu hanya bisa terbuka ketika dengan kamu, ya. Dia hanya merasa bisa terbuka hanya dengan kamu, seperti kamu adalah energi the one itu satu-satunya ya. Nah, jadi cuman kamu yang mungkin paling terasa klik buat dia gitu loh. Di balik situasi dia menghindari kamu, tapi dia tidak bisa membohongi perasaannya. Kalau kamu yang sebenarnya paling bisa masuk ke dalam hatinya. Karena ada energi kamera. Orang ini masih teringat kenangan-kenangan, memori-memori di antara kalian, ya. Itu yang membawa energi kerinduan yang sangat besar ke kamu. Ya. Apalagi di sini ada energi ascending. Artinya hubungan dengan kamu banyak membawa pembelajaran sama orang ini, ya, membawa energi pembelajaran sehingga sangat mungkin banget secara jiwanya dia itu sangat merindukan untuk bisa bersatu dengan kamu. Secara jiwa dia sangat ingin bisa bersama dengan kamu, ya. Dan perasaan hati itu seperti ada energi hammer. Jadi seperti ada rasa sayangnya dia, rasa kangennya dia, itu seperti menghancurkan atau menekan gitu ya. Kesombongannya dia, keegoannya dia gitu ya. Untuk nih harus dibetulin gitu loh. Harus ada yang dihancurkan dan harus ada yang dibetulin soal hubungan ini gitu ya. Harus ada hubungan yang dibangun kembali. Artinya gini, yang negatif itu harus diselesaikan, harus dihancurkan segala ego dan sebagainya gitu ya, untuk bisa ada sesuatu yang lebih baik. Sekarang kita coba lihat kenapa ya cuman kamu yang bisa membuat dia sekangen itu sampai ada energi terdorong untuk memperbaiki. Inspiration. Kamu jadi salah satu sumber inspirasinya dia, ya. Kamu memberikan inspirasi, kamu memberikan ide, gitu ya. Dan kamu juga memberikan motivasi, memberikan kekuatan, gitu ya. Jadi kamu salah satu yang memberikan energi terbesar untuk hidupnya dia. Dan sangat mungkin banget tidak ada kamu, ada situasi yang bikin moodnya mungkin gak bagus, pikirannya cenderung mandek, gitu ya. Karena seperti kehilangan seseorang yang memotivasi atau mendukung. Ada energi passion. Dan secara hasrat ya,
Dia merasakan ada hasrat yang sangat kuat ke kamu. Ya, hasrat secara fisik, secara seksualitas, atau hasrat secara perasaan ke kamu. Ya. Dan itu menjadi energi yang sangat intens, ya, sehingga dia sangat menginginkan kamu, desire for you, ya. Dia menginginkan kamu, I want you, I want your body, mind, and soul. Dia menginginkan tubuh, pikiran, dan jiwa kamu, ya. Dan dia ngerasain kayak tidak pernah dia punya perasaan hasrat sekuat ini selain sama kamu, ya. Dan di sini dia merasakan ada energi magnet kamu yang sangat kuat, seperti ada energi tertarik. Changing. Nah, hasrat yang kuat, kangen yang sangat kuat itu, inspirasi yang tadi diberikan, menjadi energi memotivasi dia untuk berubah. Ya, jadi kalau ada hal-hal negatif, kalau selama ini mungkin dia banyak yang ditutupi, gitu ya, ada hal-hal yang jadi pertimbangan dia, gitu ya. Mungkin di sini ada situasi di mana dia ragu-ragu mau pilih kamu atau enggak. Di sini mulai energi itu merubah keputusannya dia. Ada energi sorry. Di satu sisi dia merasa bersalah sama kamu, ya. Karena mungkin dia telah melukai kamu atau menyakiti kamu baik sengaja maupun tidak, ya. Di sini ada energi sorry. Energi dia merasa terluka baik sengaja maupun tidak, ya. Karena dia juga merasa bersalah selama ini mungkin tidak bisa jujur sama kamu, tidak bisa sepenuhnya terbuka sama kamu, tidak ada untuk kamu ketika kamu membutuhkan dia. Ya, dan ketika kamu khawatir dan takut, dia juga mungkin gak sepenuhnya ada di sana. Selain itu ada energi mind, ya. Dia itu seperti ada rasa kepemilikan sama kamu. Dia nggak mau sampai kamu nggak ada di dalam hidupnya dia. Jadi kayak dia merasa kamu tuh jadi punyanya dia gitu ya. Dan ada energi dia takut kehilangan kamu, ya. Makanya dia sekangen itu karena dia merasa kamu punyanya dia, gitu ya. Dan orang ini merasakan adanya energi pertanda energi twin flame, ya. Dia merasa koneksi twin flame-nya sangat kuat. Ada energi twin flame yang kuat, jadi ada energi tarik menarik, dan dia merasakan koneksi istimewa ini, ya. Jadi koneksi nggak biasa, koneksi mirroring, ya. Ada koneksi yang intens, ya, yang tidak bisa dihindari. Dan ada energi forgive. Dia sangat merasa bersalah. Ya, dia kangen kamu, dia merasa bersalah, dia berharap kamu bisa maafin dia. Ya, karena mungkin dia belum bisa menjadi seseorang yang tegas, seperti mungkin kurang untuk bisa kasih keputusan dengan baik, gitu ya. Dan mungkin banyak mengecewakan kamu, ya. Jadi dia berharap kamu bisa maafin dia. Dan ada energi love, ya. Dia merasakan cinta yang tulus dari kamu. Dan ada energi tadi yang Sora udah bilang, ya, di twin flame itu menjadi energi pertanda kalau koneksi kalian itu koneksi yang tidak biasa, koneksi yang kuat, ya. Dan ada energi learning. Ketika dia berjauhan dari kamu, menghindari kamu, gitu ya, dia jadi banyak belajar tentang perasaan dia sendiri, betapa uniknya kamu. You are unique and special. Kamu tuh unik dan sangat istimewa, ya. Dia tidak pernah ketemu sama seseorang seperti kamu sebelumnya, koneksinya, perasaannya, ya. Dan kamu tuh seperti membuka hatinya dia, ya. Mungkin sama ini tertutup, gitu loh, ya. Dan ada energi fate. Kamu ngebuat dia itu, ada energi cinta kamu yang ngebuat dia yakin, ya, kalau dia tuh seharusnya memilih kamu, gitu ya. Kalau kamu tuh adalah pasangannya dia, gitu ya. Jadi kalau orang ini mungkin sebelumnya banyak ketakutan, kekhawatiran, karena dia punya banyak pertimbangan, gitu ya. Dan ada energi yang ego, gitu ya. Tapi kamu tuh bisa memberikan dia energi ke rasa aman, ya. Trust itu juga ada di sana. Dan kamu membuat dia ngerasa kayak ini, I know that we are destined to be together. Dia merasakan kayak ada jalan takdir kalian sama-sama, ya. Apalagi ada energi daydream, ya. Cuman kamu yang bisa membuat dia tuh bisa memfantasikan, menghayalkan, ya, memimpikan soal kamu setiap hari, ya. Dia tidak bisa melepaskan kamu dari pikirannya sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi intens mikirin kamu, ya. Dan seperti mencari-cari keberadaan kamu, kecarian kamu, gitu ya. Mau tahu perasaan dia ke kamu seperti apa, gitu ya. Mau tahu perasaan kamu ke dia seperti apa. Dan ada energi kayak mendapatkan pertanda, ya. Mungkin melalui mimpi beneran mimpi, ya. Atau melalui intuisi, gitu ya.
unspoken, dan sekarang tuh ada hal-hal yang belum tersampaikan. Jadi mungkin sekali ada energi kerinduan yang kuat karena ada hal-hal yang belum tersampaikan ya. Dan ada energi di mana dia merasa perasaannya semakin intens, oke? Ada energi my world, duniaku. Kamu tuh seperti dunianya dia, ya. Karena dia merasa kayak kamu itu sangat berefek besar di dalam hidupnya dia. Mungkin di dalam keputusannya, di dalam cara dia berpikir, di dalam cara dia mempertimbangkan sesuatu. Kayak kamu tuh jadi salah satu penopang kehidupannya dia gitu ya. Karena kamu tuh sangat dominan membantu dan menyupport dia. Ada energi hold me, dia juga mungkin sangat merindukan sentuhan kamu ya. Dia mungkin ingin dipeluk gitu ya. Terus habis itu di sini dia juga menginginkan kehadiran kamu dengan nyata di dalam hidupnya dia gitu ya. Dan dia pingin kamu tuh ada ya, jadi punyanya dia. Jadi pingin kontak secara fisik juga. Dan ya pastinya ada energi divine guidance ya. Memang ada energi tuntunan dari semesta, arahan dari semesta gitu ya. Kalau dia merasa memang kamu adalah selama ini the one yang dia cari, kamu adalah pasangan jiwanya gitu ya. Karena dia dapat petunjuk seperti itu. Apa yang mungkin akan dia lakukan ke depannya? Teman-teman, ada energi the tower ya. Orang ini sedang mengalami banyak kejatuhan ya, hidupnya mungkin sedang nggak baik-baik aja. Jadi ketika ada sesuatu yang jatuh, otomatis dia pingin untuk memperbaiki, ingin membangun ulang ya. Karena di sini ada energi di Hierophant ya. Jadi orang ini banyak pembelajaran spiritual pastinya ya, yang membuat dia itu jadi banyak berproses ya dalam hubungan ini gitu ya. Dan orang ini sedang fokus dulu untuk perbaiki dirinya, perbaiki pikirannya, perbaiki keadaan dia, sampai jadi stabil dulu. Sehingga ke depannya, ya, dia bisa realistis untuk memperjuangkan kamu. Karena walaupun dia sudah jelas untuk memilih kamu, tapi harus realistis kan. Perjuangan juga butuh hal-hal pendukung. Apalagi orang ini adalah orang yang sangat suka kestabilan, orang yang sangat dominan. Jadi dia kayak pengen benar-benar yakin kalau dia tuh bisa dan mampu ya, untuk mempertahankan hubungan dengan kamu. The Chaser. Orang ini akan mengejar kamu kembali kok. Karena orang ini memang sebenarnya takut, sangat takut kalau kamu tinggalkan, dan sangat takut kalau kamu abaikan gitu ya. Oke? Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu ada energi X ya. Dia itu kayak pingin menghentikan juga hal-hal yang terus berulang terjadi di antara kalian. Jadi di sini mungkin sekali ada pola perubahan nih. Karena di sini ada energi twin flame, ada energi keseimbangan. Jadi ke depannya sangat mungkin dia akan mencari kamu kembali, dan ada energi proses di sana. Ya, ada energi berproses di sana untuk jadi seimbang, karena memang ada energi saling mengisi satu dengan lain. Masukan buat kamu apa? Ada energi Knight of Pentacles ya. Kamu perlu untuk bersabar ya, dan kamu harus lihat juga ya, karena di sini ada slow dan steady. Artinya sangat mungkin banget hubungan ini akan mungkin bisa membaik, ada yang sesuatu bisa diperjuangkan, tapi memang butuh kerja keras dan bertahap untuk situasi dan keadaan bisa lebih membaik gitu loh ya. Karena kamu berdealing dengan seseorang yang sangat realistis, apa yang di depan mata itu yang harus diperjuangkan dulu ya. Oke? Dan kamu perlu istirahat, karena kamu pun sendiri mungkin sudah sangat capek secara energi, lelah, banyak mengalami ditekan, banyak mengalami harus berusaha ini dan itu gitu ya. Jadi memang secara energi pun low gitu ya. Jadi kamu sepertinya nampaknya harus juga konsentrasi sama hidup kamu sendiri dulu, fokus dulu ke diri kamu ya, gitu loh. Tuh, lightning, kamu akan lihat nanti bahwa orang ini mungkin saja datang tidak terduga, tidak kamu kira, dan ada energi transformation, ada perubahan tiba-tiba. Jadi ini adalah orang yang kamu mungkin nggak pernah menyangka kalau dia bisa berubah, dan perubahannya juga secara tiba-tiba di luar yang selama ini kamu pikir akan terjadi gitu ya, atau dari apa yang kamu mungkin prediksikan. Intinya seperti itu. Jadi ada unsur-unsur di luar prediksi kamu lah, istilahnya, yang bisa terjadi. Dan ini juga menandakan bahwa mungkin saja kedatangan orang ini juga adalah
Bisa saja sesuatu yang tidak kamu sangka ya. Jadi buat kalian tim yang suka nanyain, kapan nih Kak ada pergerakan dari dia dan sebagainya, ini adalah bisa saja secara tiba-tiba. Oke? Untuk zodiak ya, aku akan coba lihat ya. Ini Aries sangat dominan. Aquarius, Taurus, Virgo, Sagittarius, dan ya, Virgo dan Sagittarius. Aku ulang ya, Aries, Aquarius, Taurus, Virgo, dan Sagittarius. Nah, 5 zodiak ini cukup dominan. Kita akan sekarang coba lihat alfabet yang terungkap ya. Ini mungkin bisa jadi alfabet kamu, mungkin bisa jadi alfabetnya dia, ya. Plat nomor kendaraan, plat nomor rumah, dan sebagainya. Oke, dan teman-teman yang kepingin untuk dibikinkan video seperti di YouTube ini, ya mungkin kalian senang untuk melihat pembacaan dengan lebih mendetail. Terus habis itu mungkin susah untuk atur waktu, jadi bisa nontonnya diulang lagi gitu ya. Silahkan di Instagram @sora_tarot, atau yang ingin untuk pembacaan online atau pembacaan meet up untuk teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Dan juga sangat boleh yang kepingin belajar untuk baca tarot, mungkin bisa ya nanti dibantu untuk dibimbing. Atau ada teman-teman yang kepingin untuk baca bazi ya. Bazi itu sangat bagus untuk mengetahui potensi diri sendiri ya. Oke, itu bisa dilihat tuh nanti dapat kualitas pasangan seperti apa, kapan potensi dapat pasangannya ya. Ini aku akan ngambil alfabetnya ini nanti dengan tutup mata ya teman-teman. Karena ini kan ada gambarnya, jadi biar adil aku akan tutup mata. Oke. Aku akan ambil beberapa. Oke. Oke. Ada F, ada Z, ada P, ada U, ada X, ada C, ada F lagi, ada A. Aku ambil dikit lagi ya. Ada 8. Oke. X, G, W, I, dan H. Ini alfabetnya aku nggak bisa angkat, tapi kamu bisa kelihatan dengan jelas, atau kamu juga bisa zoom. Yang ini H, oke? Itu aja dari Sora. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dulu sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke Instagram Sora. Dan Sora juga sekarang sedang mulai untuk aktifin TikTok aku di @sora_tarot. Di sana aku upload video-video pendek. Jangan lupa main juga ke channel Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya. Bye-bye.